Halo, selamat datang di presentasi pertemuan 11 akuntansi pajak bumi dan bangunan. Bab ini merupakan konsep dari pencatatan transaksi yang berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan. Melalui bab ini bertujuan untuk pertama mengetahui secara jelas dan lengkap tentang dasar hukum dari pajak bumi dan bangunan berdasarkan akuntansi keuangan. Kedua, mampu menjelaskan mengenai konsep akuntansi pajak bumi dan bangunan. Ketiga, mampu memahami cara mencatat transaksi. Ini nanti kasih kuliah ya. Kedua, mampu menjelaskan mengenai konsep akuntansi pajak bumi dan bangunan. Ketiga, mampu memahami cara mencatat transaksi yang berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan. Dasar hukum pajak bumi dan bangunan yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pajak bumi dan bangunan. Pengertian akuntansi pajak bumi dan bangunan. Akuntansi pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah proses pencatatan pengeluaran perusahaan terkait dengan pajak yang dikenakan atas kepemilikan hak atas bumi dan bangunan. Pajak ini berbeda dengan pajak lainnya karena bergantung pada penilaian resmi di mana besarnya ditentukan oleh petugas pajak. Proses pencatatan pengeluaran lebih sederhana karena PBB dibayar setahun sekali. Berikut contoh jurnalnya, biaya pajak bumi dan bangunan pada kas. Beberapa pengertian PBB terkait ada 5 poin, bumi, bangunan, nilai jual objek pajak, surat pemberitahuan objek pajak, dan surat pemberitahuan pajak terhutang. Objek pajak bumi dan bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Pasal 1A menyebutkan objek pajak bumi dan bangunan adalah tentu saja bumi dan bangunan. Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya yang digunakan sebagai pedoman serta memudahkan perhitungan pajak terhutang. Dalam menentukan klasifikasi bumi atau tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut: letak, peruntukan, pemanfaatan, kondisi lingkungan. Klasifikasi bangunan diperhatikan dari beberapa faktor tersebut, bahan yang digunakan, rekayasa, letak kondisi lingkungan, dan lain-lain. Bukan objek pajak bumi dan bangunan. Yang pertama, objek untuk kepentingan umum. Yang kedua, objek yang termasuk dalam kategori konversi alam. Ketiga, objek untuk kuburan dan peninggalan purbakala. Keempat, objek yang digunakan oleh perwakilan diplomatik. Subjek pajak bumi dan bangunan. Pertama, dari definisi subjek pajaknya sendiri adalah orang atau badan yang secara nyata memiliki hak atas bumi, memperoleh manfaat dari bumi atau menguasai dan memperoleh manfaat dari bangunan. Pembatalan penetapan. Direktorat Jenderal Pajak membatalkan penetapan sebagai wajib pajak dalam 1 bulan. Jika tidak disetujui, Direktur Jenderal Pajak memberitahukan keputusan penolakan dengan alasan-alasannya. Yang ketiga, penetapan subjek pajak. Direktur Jenderal Pajak berwenang menetapkan subjek pajaknya. Lamanya penanganan. Jika Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan dalam 1 bulan setelah penerimaan keterangan, maka keterangan tersebut dianggap disetujui. Berikut tarif dan dasar dan cara perhitungan pajak bumi dan bangunan. Cara menghitungnya berikut rumusnya. Yang pertama, langkah pertama 0,5% dikali NJKP. Yang kedua, 0,5% dikali persentase tertentu kali DPP. Langkah ketiga, 0,5% dikali persentase tertentu kali NJOP dikurang NJOP TKP. Berikut contoh soalnya dan berikut penyelesaiannya. Melalui penyelesaian dan melalui rumus yang sudah disebutkan sebelumnya, dapat dilihat bahwa PBB-nya sebesar 90.000 dengan jurnal biaya pajak bumi dan bangunan pada kas 90.000.
klasifikasi bumi dan bangunan, serta penerapannya dalam perhitungan BPB. Dalam perhitungannya, sebenarnya pengelompokan pajak dapat dikelompokkan menurut nilai jualnya. Nilai NJOP dan NJOP TKP masing-masing wajib pajak ini dipengaruhi oleh letak daerah dan letak tanah itu sendiri. Berikut ini disajikan pengelompokan nilai NJOP dan NJOP TKP berdasarkan kelas masing-masing objek pajak sebagai berikut. Yang pertama itu nilai jual bumi kelompok A. Bisa dilihat sendiri kelas penggolongannya ada sebanyak 50 dengan nilai jual permukaan bumi dan nilai jual rupiah per meternya. Untuk nilai jual bumi kelompok B ada sebanyak 50 kelas juga dengan rincian nilai jual permukaan bumi dan nilai jual rupiah per meternya. Berikut nilai jual bangunan kelompok A dengan ada 20 kelas dengan rincian nilai jual bangunan rupiah per kilometer dan per meter nilai jual rupiah per meternya juga. Nilai jual bangunan kelompok B dengan ada 20 kelas dengan rincian nilai jual bangunan rupiah per meter dengan nilai jual rupiah per meter juga. Berikut contoh penerapan klasifikasi bumi atau bangunan dalam perhitungan PBB. Dari soal tersebut, kita bisa masukkan rumus yang sudah kita lihat sebelumnya. Dengan rumus tersebut bisa dilihat bahwa PBB yang terutang sebanyak 0,5% dikali 478.880.000 rupiah yang akhirnya terdapat angka 2.354.400 rupiah. Maka jurnal yang dapat diberikan adalah biaya pajak bumi dan bangunan pada kas sebesar 2.354.400. Persentase nilai jual kena pajak atau NJKP. Berikut ini adalah besarnya persentase nilai jual kena pajak yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Pertama, objek pajak perkebunan sebesar 40%, objek pajak kehutanan sebesar 40%, objek pajak pertambangan sebesar 40%, objek pajak lainnya itu yang pertama NJOP-nya lebih dari 1 miliar adalah 40%, NJOP kurang dari 1 miliar adalah 20%. Berikut contoh soalnya. Berikut adalah latihan soal untuk materi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Berikut presentasi saya. Mohon maaf untuk setiap kata atau presentasi yang salah. Selamat siang.